Kisah Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga diringankan siksanya setiap hari Senin menjadi ibroh bagi Muslim untuk bergembira dengan maulid Nabi. Abu Lahab bernama lengkap Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad SAW yang paling menentang dakwahnya secara langsung. Abu Lahab yang juga pemuka kaum Quraisy merupakan orang yang paling membenci dengan kehadiran ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Saking bencinya, Abu Lahab beberapa kali merencanakan pembunuhan terhadap Nabi yang tidak lain keponakannya sendiri. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Lahab. Kisah Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum membenci dakwah Nabi, Abu Lahab senang ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saking senangnya, Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya yakni Suwaibatul Aslamiyah. Meski kemudian memusuhi Nabi SAW hingga akhir hayatnya, Abu Lahab mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keringanan siksa setiap hari Senin karena bergembira dan senang sewaktu mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Kisah itu termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir seperti dikutip KTB, salah satu paman Nabi SAW yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah wafat. Dalam mimpinya itu Abu Lahab menjelaskan bahwa dirinya disiksa terus-menerus di dalam kubur, namun setiap hari Senin siksanya diringankan karena dulu ketika ia masih hidup di dunia, dia pernah memerdekakan seorang hamba sahaya disebabkan rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Urwah berkata, Suwaibah adalah hamba sahaya Abu Lahab. Dia memerdekakan Suwaibah, kemudian Suwaibah menyusui Nabi SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, salah satu keluarganya bermimpi melihat dia dalam keadaan yang buruk. Sebagian keluarganya tersebut bertanya, "Apa yang engkau temui?" Abu Lahab menjawab, "Setelah meninggalkan kamu, aku tidak menemui kebaikan kecuali aku diberi minuman di dalam ini karena aku memerdekakan Suwaibah." Jika Abu Lahab yang kafir dan Al-Quran jelas mencelanya seperti disebutkan dalam surat Al-Lahab mendapat keringanan siksa, lantaran ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah, maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW?